Menentukan mati hidup gimana bang? Itu unik bang. Itu uniknya kalau di airsoft tuh bang. Kalau di airsoft itu untuk menentukan dia udah kena atau enggak tuh kejujuran. Berarti dari pemain. Kejujuran dari pemainnya tadi tuh. Kalau kita merasakan ada barang BB itu sampai tak gitu kena kita gitu kan, udah kita harus ngaku tuh. Ya udah mati. Nah, bilangnya hit gitu. Oh hit. Nah, unitnya diangkat ke atas, hit, kita jalan sampai ke safety zone biasanya. Halo, selamat datang di podcast Bukan Nama, podcast jurnalistik dari Pontianak Pos. Saya Idil Asa Akbari. Hari ini kita bakal ngobrolin soal airsoft. Apa sih sebenarnya airsoft itu? Kenapa banyak orang suka dan kenapa hobi ini sering disalahartikan? Nah, kita akan kupas tuntas dari sejarahnya sampai pengalaman mainnya langsung di lapangan. Dan bagaimana hobi ini berkembang hingga menjadi komunitas yang solid termasuk di kota Pontianak. Kita sudah kedatangan salah satu pegiat dari airsoft, yaitu Maman. Terima kasih Bang Maman sudah mampir di podcast Bukan Nama. Terima kasih Bang Edil. Sibuk apa nih Bang sekarang Bang? Sibuk kerja seperti biasa. Hari ini enggak main berarti? Enggak main airsoft? Besok. Oh besok. Nah, biasanya tuh jadwalnya tuh kalau enggak Jumat malam atau hari Minggu siang. Itu memang jadwal. Udah rutinitas. Rutin? Iya. Dengan komunitas atau? Komunitas. Kita kan banyak kan klub. Berarti udah pada tahu lah ya jadwalnya kapan gitu. Udah pada tahu. Dan selalu rutin dengan hari yang sama. Hari yang sama, tapi biasanya karena klubnya banyak kan, jadi masing-masing klub ada tempatnya tersendiri biasanya. Kadang juga main sama-sama gitu. Kalau di Pontianak nih? Kalau di Pontianak untuk lokasi lumayan ada beberapa lah ya. Ada beberapa. Kebetulan saya kan awam sekali nih Bang dengan airsoft nih. Mungkin Bang Mawan bisa jelaskan lah secara singkat mengenai apa sih airsoft nih Bang sebenarnya Bang? Oke. Saya secara singkat aja kalau airsoft ya. Kalau secara umum airsoft itu olahraga yang mensimulasikan adegan perang-perangan gitu Bang. Simulasi. Jadi, ya? Mensimulasikan perang-perangan seperti kita dulu masih kecil kan, anak laki-laki kan pada umumnya kan suka main tembak-tembakan tuh kan. Nah, ya seperti itulah. Cuman ini mungkin kalau udah ke sini tuh kita udah agak dewasa tuh lebih ke pengen seperti benar-benarannya perang seperti apa sih. Nah, inilah adalah namanya olahraganya namanya airsoft gitu. Iya, yang mensimulasikan perang-perangan gitu. Berarti ada aturan, ada lengkap lah ya? Aturan ada aturannya. Kalau sejarahnya Bang dari mana Bang? Sejarahnya airsoft kalau secara global di dunia itu awalnya berasal dari Jepang ya. Dari Jepang tahun 1970-an dulu. 1970-an dibuatlah replika yang mirip seperti senjata api gitu kan, tapi dengan dengan tenaga yang sedikit rendah. Jadi makanya, jadi aman untuk kalau dimainkan gitu kan. Makanya disebutnya airsoft. Airsoft. Nah, secara apa? Tekanan rendah gitu. Tekanan rendah gitu powernya gitu. Kemudian dari Jepang gitu terus mengalirlah ke dataran Amerika. Terus ke Cina itu. Cina itu dari Cina itulah produksinya sangat-sangat masif gitu kan. Karena apa? Pembuatannya banyak. Dan dengan merek-mereknya mulailah merambah ke sampailah ke Indonesia itu tahun 90-an. Seingat saya tahun 90-an udah mulai ada di Indonesia, cuman tepatnya kurang tahu saya karena saya SD itu emang udah ada airsoft, berarti kan sebelumnya juga udah masuk. Kalau di Pontianak sendiri? Pontianak sendiri itu tahun 90-an lah. Sama hampir kurang lebih. Seperti itu. Udah mulai merambah ke seluruh Indonesia gitu. Ada filosofinya enggak Bang? Airsoft ini apa gitu? Selain hobi, hanya sekedar hobi gitu. Filosofinya lebih ke ini Bang ya, lebih ke melatih diri untuk lebih bertanggung jawab dengan barang ini kan. Kalau secara kasat mata kan mirip seperti aslinya Bang. Nah, kita memperlakukannya pun seperti aslinya agar apa? Agar tidak mencederai diri sendiri, mencederai orang lain gitu kan. Bermain itu secara yang aman gitu Bang. Gitu. Kalau Bang Aman sendiri mulai tertarik itu gak
Kapan bang? Kalau saya sendiri Mulai main. Bang, ya, hobi airsoft tuh udah mulai dari SD ya. Oh SD, udah Tahun lama ya? 95 96 tuh udah mulai mengenal airsoft ya. Dari lihatnya dari mana? Dari ya dulu mungkin di toko-toko mainan tuh ada jual gitu kan. Oh, Dulu pernah juga dikasih, terus mulai dari uang jajan tuh disisihkan kan untuk beli airsoft. Dulu beli airsoft tuh mungkin setiap sebulan sekali bisa beli dulu masih kokang-kokangan model zaman dulu kan. Nah, oh yang zaman-zaman pistol kokang itu? kokang dulu mungkin hanya dulu baru ketemu tuh di toko-toko mainan tuh yang model kayak gitu lah dulu. Itu masuk airsoft juga namanya? termasuk Oh, termasuk airsoft juga yang bisa lebaran orang namanya. ya itu betul lah, ini kan ntar lagi lebaran banyak nih, Oh, jadi dia pakai kita menyebut pelurunya itu namanya BB heeh. karena dia bentuknya bulat, plastik bulat, padat gitu, berukuran 6 mm. Itu sama itu. Jadi itu masih masuk kategori airsoft tadi. Oh, bisa dimainkan juga, maksudnya pakai kelompok juga? Bisa. Oh. Karena juga komunitas tuh ada juga yang komunitas airsoftnya itu hanya mengkhususkan ke jenis yang spring, kokang Oh, yang dari itu itu. spring namanya? Ada komunitas yang khusus dia memakai unit yang ini kita menamakan alatnya itu unit, bukan senjata ya, agar bisa dipahami lagi. Jadi ada yang hanya khusus main spring, ada juga yang gabung gitu. Gabung tuh apa? Gabung dengan yang menggunakan menggunakan power, menggunakan baterai, gas juga ada. Jadi banyak ya? Banyak. Selain apa gitu bang? Sebenarnya banyak banget. Ada menggunakan spring, ada menggunakan baterai, gas. Sekarang itu ada mulai namanya pakai HPA. HPA. Beda masing-masingnya tenaganya? Beda Atau apa? ke penggeraknya bang. Kalau gas itu kan menggunakan gas, mekanisme gas. Kalau yang elektrik tuh menggunakan baterai kan, berarti kan pakai dinamo dan mekanisme gear gitu kan. Gitu. Berarti tertarik tuh dari kecil berarti bang? Dari Tamannya? kecil kan ya hobi lihat, mungkin zaman dulu tentaraan, perang-perangan kan, hobi gitu kan. Cuman dulu masih belum mengerti lah aturan amannya bagaimana gitu. Terus akhirnya sampai serius tuh kapan? Serius itu mulai 2007 ketemu sama teman dulu di salah satu swalayan di Pontianak ini dulu. Ada store untuk menjual airsoft lah kan, sering-sering lihat dulu kan, juga udah mulai kerja kan, bisa Lengkap beli itu? Lengkap? dulu sih lumayan lengkap lah, cuman buatan Cina lah dulu kan, made in Cina dulu kan, ditawarin lah dulu hobi airsoft ke bang, ya bang kan, boleh lah dulu, kita spill lah dulu, namanya Bang Heru. Heru ya, sekarang masih juga berkomunikasi sama beliau. Diajaklah masuk ke salah satu klub di Pontianak dulu. Nah, masuk ke klub Pontianak. Oh, dia aktif juga main? Dulu aktif. Dulu dia termasuk ya salah satu, dikenalkan lebih luas lah sama dia gitu ya? Ya kita gabung di klub gitu kan, masuklah klub. Ternyata banyak lah kan hobi baru saya mengenal. Ternyata hampir semua jenis itu ada di airsoft gitu kan. Dari Bang Heru itu. Semua jenis senjata? Iya, hampir semua jenis senjata api itu ada replikanya di airsoft. Hampir sampai yang model-model klasik juga ada. Sampai yang perang-perang dunia tuh emang betul-betul kayak asli lah ya? Iya, skalanya 1:1, cuman mekanisme sama powernya beda. Itu makanya disebut airsoft tadi kan. Ya tekanan powernya lembut lah, rendah gitu. Berarti berbagai jenis senjata tuh ada ya? Berbagai, termasuk granatnya, granatnya ada, cuma mekanisme aja beda. Mekanisme kalau granat tuh bazooka ada. Bazooka ada. Ada pelurunya? Dia peluru tetap yang BB 6 mili tadi. Biasanya cuma nyembur ya gitu. Banyak jadi gitu? Banyak biasanya. Ada juga dikasih kayak bola, dimasukin itu gitu. Ya dibikin kayak simulasi kita perang-perangan lah gitu kan. Jadi kalau kena kita mati lah istilahnya di dalam perang-perangan airsoft ini, hit kalau kita ketembak gitu. Oke, baik bang, mending kita langsung lihat aja apa aja nih yang ada abang bawa hari ini. Silakan dibuka Biar lebih jelas. betul. Unit
Unit ya istilahnya. Kita menyebutnya unit. Oh, iya. Kalau ini apa bang? Kalau ini, kalau seri seperti aslinya sih ini namanya Glock 17. Glock. Nah, Pistol lah ya. Glocknya seri Glock 17 dengan aksesorisnya lah kan. Ini pakai apa nih tenaganya? Ini pakai tenaga gas, green gas ya, bukan CO2 tapi green gas. Oh, seperti ini. Oh, itu kan gasnya. Bukan gas yang viral pink. Wah, Oh ini. Ya, Gimana bang coba? Bisa abang tunjukkan ini Cak? kebetulan saya enggak bawa magazinnya, cuman apa dummy ya. Biasanya di apa sebentar. Itu kita injek di pantat, ya, dimasukkan, dicas, lagi dicas baru dimasukkan ke dalam itu. Bukan, Udah langsung bisa pakai. kalau udah itu udah bisa langsung pakai karena power tenaganya ada di sini, Dari gas di itu? gas tadi. Oh. Gasnya di dalam magazin. Cara penggunaannya kayak asli. Kayak asli, udah dimasukin gas, udah ada BB-nya yang kita sebut tadi, pelurunya itu BB-nya, kita kokang sekali, tembak seterusnya sampai habis. Terus gasnya. Sampai habis BB-nya tadi. Nanti kalau BB-nya habis dia ngelok sendiri ke belakang. Kayak aslinya loh. Oh gasnya habis juga, bisa habis juga. Bisa habis juga. Beberapa kali tembakan gitu biasanya satu sampai habis atau 2 kali reload BB itu biasanya habis ya gasnya. Kalau yang ini susah carinya. Maksudnya gampang nggak? Kalau dibilang susah sih sekarang gampang bang, cara airsoft lebih gampang dari zaman dulu. Cuman harganya sih enggak gampang untuk diraih sih. Kalau saya jujur harganya Berapa nih bang? Kalau ini kisarannya sekarang? Kisaran ya? kalau standarnya bang ya, standar tuh sekitar 3 kalau merek ini 3 sampai 4 jutaan. Oh beda merek beda harga ya? Beda merek beda harga. Kebanyakan produksi? Kalau seri-seri Glock ini tuh saya sarankan sih ambil yang brand-brand dari Jepang tuh, merek Tokyo Marui. Oh. Atau dari Taiwan juga boleh seperti WE atau KGW itu udah bagus. Beda negara tuh beda ini ya mereknya Beda dan harga. Beda kualitas. Tapi yang banyak dipakai sih merek, kalau untuk seri Glock tuh merek-merek Tokyo Marui dari Jepang. Termasuk di Pontianak nih banyak yang pakai. Iya, termasuk banyak. Cuman itu kalau merek Tokyo Marui ini seperti airsofter tahu nih, dia kan aslinya kan bahannya kan full plastik ABS. Jadi nanti ada yang diganti itu. Slide atasnya nanti diganti yang metal, outer barrelnya diganti. Oh, ada jual aksesoris. Ada jual aksesoris. Bisa kita modifikasi lah ya, custom lah. Jadi kayak lebih asli lagi metal gitu. Bentuknya kayak real ya, tapi aslinya plastik. Aslinya plastik, tapi dengan tetap tenaganya ya tenaga airsoft gitu. Berarti ini punya abang asli bang? Ya begitulah, enggak, ini punya teman. Oke, udah selesai satu. Nah kalau yang ini kita sebutnya rifle ya. Berat nih. Rifle karena dia panjang. Yang ini untuk penggeraknya menggunakan baterai. Nah baterainya seperti ini bang. Baterai nanti kita konekkan di belakang. Konekkan di belakang nanti. Nah itu situ sama seperti itu kan, magazinnya dimasukin BB, dimasukkan ke mag wheel-nya udah. Shoot tenaganya dari baterai berarti? Baterai. Jadi dia pakai penggerak dinamo. Perbedaan itu ngaruh nggak sama kekuatannya apa? Ngaruh di sini. Ngaruh ya. Biasanya yang powernya agak besar tuh emang pakai gas. Gas yang paling besar. Pakai gas. Cuman kalau dari segi durability dan maintenance-nya lebih ringan yang elektrik dibandingkan yang pakai gas. Karena hanya baterai ya. Baterai kan bisa dicas. Kalau gas kan sekali pakai habis. Jadi kalau udah satu kaleng nih misalnya habis, ya udah habis, beli lagi gitu. Nggak beli gas lagi. Cuman untuk pemula sih biasanya kalau saya sarankan pemula tuh jangan yang pakai gas lah. Karena lumayan untuk harga unitnya itu dibandingkan dengan yang elektrik nih lumayan agak tinggi.
dan magazinnya juga jauh lebih mahal dibandingkan dengan Ini yang magazinnya ya itu BB namanya istilahnya. BB ya. Nah, BB ya. BB ini kita menggunakan Awamnya peluru lah. ya awamnya anak-anak tuh peluru gitu kan juga. Kalau kita menyebutnya BB. Ini ada apa nih bang? BB white-nya beratnya? Beratnya. Nah, beratnya beda-beda Bang. Dari ada 012 sampai 45 ada. Tergantung kebutuhan dari unitnya ini tadi. Beda unit beda. Beda biasanya Bang. Oh. Karena outputnya kan beda-beda nih. Kita beli nih. Kita tes nih, nembak nih. Tembak. Kok enggak dapat gitu yang kita mau kan. Coba kita naikkan BB-nya, diberatkan lagi. Masih tidak dapat, dinaikkan berat lagi. Nanti ada pengaturan namanya hop up di situ tuh, pengaturan atas turun atasnya itu. Turun naiknya tuh biasanya kalau kita udah dapat cocok apa yang kita mau gitu, biasanya udah pakai BB berat BB itu terus. Berarti ngulik juga ya? Ngulik Bang. Enggak sembarangan beli BB yang mana pun. Udah. Kalau orang sih ya asal keluar aja kan. Tapi kalau orang yang mau mainnya lebih sesuai dengan kemauan lah ya. Kemauan dan harus ngulik berarti. Karena kalau kita settingannya benar, juga mainnya hemat Bang. Karena apa yang kita lihat tuh, ya itu yang kita dapat tembaknya gitu. Kalau sembarangan mungkin banyak peluru kalau BB main cuma bisa keluar BB sih ya terserah lah kan mau berat berapa gitu. Kalau ini mahal juga harganya? Berapa? Tergantung merek sih Bang. Tergantung merek juga? Merek. Oh beda-beda merek lagi? Iya. Kalau ini nih 160-an. Satu ya? Yang satu plastik. Dan kalau beda berat beda lagi harganya mungkin ya? Beda berat, yang beda harga, beda ini. Beda isinya ada berapa ribu gitu. Biasanya rata-rata tuh kalau salah saya ukurannya. Rata-rata satu kantong tuh hitungannya pokoknya 1 kilo. 1 kilogram. Jadi makin berat BB-nya, isinya tuh makin sedikit. Beratnya tetap 1 kilo. Berarti kalau untuk yang awam, misal mau mulai main gitu, kalau mau gimana saran Bang? Untuk yang baru mau coba, kalau saran saya lah Bang, karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang umum atau masyarakat kan bertanya gitu kan, Bang kalau mau main ini gimana caranya gitu kan. Nah saya sarankan tuh kalau mau main, mau terjun ke hobi airsoft nih, saran saya satu, datang dulu ke komunitas airsoft yang kita tahu gitu kan. Jangan beli-beli sembarangan. Jangan beli-beli dulu lah. Datang pakai sepatu, pakai baju lengan panjang, celana panjang gitu kan. Ada topi-topi, ada sarung tangan. Kita biasanya mewajibkan peserta tuh bawa Google tuh istilahnya kacamata yang safety lah gitu kan. Yang biasanya kalau mau agak murah tuh di toko-toko bangunan tuh ada namanya safety glass tuh. Nah itu kuat tuh. Nah bawa itu udah nanti kita pinjamin dulu, kita pinjamkan airsoftnya. Nah kita ada yang bentuknya M4, ada yang AK47 gitu kan. Nah cobalah gitu kan, enaknya yang mana gitu kan. Kalau udah merasa aku enaknya pakai yang AK47 gitu misalnya kan, mau seri-seri ini atau seri M4 nih Bang gitu. Nanti didalamin lagi. Nah udah, kalau udah itu udah kamu dalamin. Nah nanti kita kasih tahu nih, kalau mau beli ini harganya range harganya sekian, yang baru, yang second baru sekian gitu. Di mana belinya kita kasih ini toko-tokonya. Tapi rata-rata tokonya di sana, enggak ada di sini. Beli online di Jakarta online. Cuman lebih kalau mau yang second juga ada, kita bantu cari kawan-kawan yang jual gitu kan. Berarti komunitasnya terbuka lah ya untuk siapapun yang terbuka Bang. Untuk siapapun kita terbuka. Termasuk dari misalnya latar belakangnya apalah, misalnya dari sipil, dari mahasiswa, dan pelajar juga ada. Berarti pertama tadi kostumnya dulu disiapkan. Yang pasti sih aman lah yang dengan panjang, celana panjang gitu kan, sepatu. Habis itu udah nanti ketemu sama kawan-kawan, coba-coba yang punya. Aku kok enaknya pakai. Berarti cukup lengkap lah Bang ya kawan-kawannya. Alhamdulillah sampai sekarang sih cukup lengkap lah seri-serinya. Tinggal kita coba yang mana yang enak untuk kita. Daripada beli dulu sekali di lapangan, kok yang itu kok kayaknya lebih enak gitu kan. Nah, mending coba dulu 1-2 kali barulah gitu. Berarti waktu awal gimana Bang? Apa itu? Waktu abang milih awal nih, pengen senjata yang abang pakai.
Kalau saya sih dulu Karena kan belum ada komunitas mungkin waktu itu. dulu udah ada komunitas, Oh. cuman pengen dia dulu karena beli kan. Dulu main spring. Udah itu kok saya kayaknya dulu pengen sekali kayak tentara-tentara Jerman. Oh. Nah, pengen kayak tentara Jerman kan, jadi belilah. Kalau saya lihat dulu Jerman tuh pakai seri HK G36 gitu kan, saya belilah. Rusak. Rusak kan, beli lagi. Jadi sampai waktu itu ada untuk seri G36 tuh ada 4 unit saya. Oh, Saking hobinya karena Jerman sukanya sama itu. apa yang dipakai Jerman dulu. Berarti Cuman beli tak itu. sampai ke uniformnya. Karena uniform Jerman itu lumayan mahal dulu Oh. dapat. Oh, berarti sampai gitu ya, sampai dimirip-miripkan sekali. Ya? Mirip-mirip kan. Oh. Berarti sekarang udah berapa banyak abang punya? Kalau di total dari awal tuh Lumayan sih. lumayan banyak lah ya. Lumayan banyak. Cuman udah dikurangi juga. Banyak yang rusak juga mungkin yang udah. Rusak juga ada. Berarti itulah ya, cari apa yang pengen kita gunakan lah ya gitu. Iya, jadi jangan terpaku dengan itu bagus tuh. Tapi kita belum pernah nyoba gitu kan. Dari coba aku lebih berat ya ini, atau soalnya secara harga nggak main-main kan. Iya betul, makanya itu tadi betul. Kalau salah beli kan susah. Susah, mending kita coba dulu. Coba, jangan coba selamanya gitu kan. Kan repot juga kawan-kawan kan. Yang harus gantian. Kalau range harganya misalnya dari berapa ke berapa tuh? Kalau range harga yang paling murah berapa, mungkin yang paling mahal? Mulai dari, saya hitung tuh dari harga second loh Bang ya. Harga second tuh ada mulai dari harga 3 jutaan sampai yang pernah saya beli lah ya. Belasan ada. Belasan juta tuh yang second ada. Yang baru pun ada. Tapi yang baru harga 5-6 jutaan pun ada juga. Masuk ini lah ya. Tinggi lah ya termasuk harganya. Ya, kalau orang-orang lama berarti dikumpulin udah banyak. Oh, banyak. Kalau orang umum sih pasti lihatnya pasti mahal ya. Pasti mahal. Tapi kalau yang nama hobi berarti kadang enggak terasa beli. Enggak terasa. Betul udah banyak gitu kan. Beli satu kadang ngerakit. Kan saya juga hobi ngerakit, kadang dari nol saya rakit. Oh, kalau ngerakit itu gimana maksudnya? Rakit kita misalnya beli dari bodinya dulu gitu kan. Bodinya dulu bisa. Oh, udah beli langsung jadi. Atau di otak kadang gini, kalau kita beli jadi, kalau saya perhatikan orang beli jadi, beli baru, nanti suatu saat tuh ada aja yang diganti. Pasti ada diganti. Jadi kalau kita ngerakit tuh, apa yang kita mau yang kita pasang gitu. Kita pengen seperti ini nih gitu. Oh, bodinya ini, oh pakai popor ini, ininya apa, vertical gripnya pakai ini ya. Jadi pas itu jadi itu yang kita mau gitu. Berarti sama dengan senjata asli kan gitu ya dia? Berarti? Ya kurang lebih kayak gitu lah. Sampai detail gitu ya? Sampai detail. Cuma semuanya tuh ada bagian-bagian yang bisa dibeli satuan. Ada bisa dibeli, apalagi kalau seri-seri M4 ini Bang, kok saya lihat nih. M4 ini paling banyak gak pakai? Paling banyak pakai. Dan aksesorisnya paling banyak. Kenapa tuh? Populer? Ya, kayak gini, populer. Dia bisa dipasang scope, bisa dipasang optik, bisa dipasang pisir yang manual yang segitiga tuh biasanya. Apa aja bisa dipasang center, bisa dipasang laser kata orang kan, silencer. Tapi kok seri-seri AK, apalagi AK klasik gitu, saya rasa tuh kurang cocok kalau dipasang aksesoris seperti itu. Bagusnya ya kayak gitu, klasik gitu. Kalau tempat main loh di Pontianak ini banyak? Tempat main sih kalau di Pontianak sih ya lumayan lah ya Bang ya, dengan beberapa komunitas yang ada tuh masing-masing ada tempatnya, ada base campnya gitu lah ya, seperti dia buat sendiri atau tempat biasa kita izin Bang. Izin. Kayak klub saya yang dulu tuh kan klub Bandit Rangers itu kan sekarang masih main di pelabuhan itu, mereka izin gitu kan, dapat izin di pelabuhan, jadi lokasi di kontainer-kontainer itu. Kontainer itu lumayan luas kan, jadi situ aman karena tutup kan, jadi main di situ. Terus kalau kayak klub kami itu kan, kalau saya kan sekarang bergabungnya di Kilo Bravo Operator. Punya tempat sendiri? Ada tempat sendiri juga. Sekarang itu maunya di belakang rumah adat Melayu tuh ada gedung kosong. Kita izin situ. Terus kadang kalau udah bosan situ, kita main ada di daerah Kuburaya tuh, daerah Vil. Nah situ kita sewa juga, ada lahan berapa hektar gitu, kita main situ. Itu
hutan-hutan. Nah, Oh. hutan-hutan. Tapi ada yang dibangun juga, maksudnya bikin apa gitu enggak? Enggak, kita lebih senang itu kayaknya Yang alami. alami. Oh. Alami. Tapi ada juga yang komunitas bikin gitu ya. Ada. Itu Oh, itu namanya beda lagi. biasanya itu biasanya main malam tuh Bang. Ada juga komunitas itu yang di mainnya di ini di basement Matahari Mall. Itu Jumat malam itu main. Dikasih obstacle gitu. Obstacle gitu. Oh, Tapi kan di situ kan di dalamnya kan udah ada udah ada pilar-pilar juga gitu. Tinggal dibuat-buat gitu. Wah, tinggal ya disimulasikan seperti perang jarak dekat gitu kan. Oke, kita kan udah selesai nih bahas senjata. Dan selanjutnya kita bahas cara main dari awal, dari nol. Oke. Biar gampang lah, cara gampang. Orang awam yang belum pernah tahu sama sekali, gimana sih cara mainnya gitu. Cara mainnya, oke. Mohon maaf ya. Ini untuk sekalian saya mensosialisasikan ya, biar teman-teman pendengar juga bukan nama nih tahu kan. Ya. Ini nih airsoft ini kan replika ya, replika seperti aslinya gitu kan. Orang yang terjun ke dunia airsoft ini menyebut ini nih umumnya tidak boleh menyebut nama senjata, tapi menyebut nama unit karena di diri kami ini yakin ini adalah mainan, bukan senjata seperti klaim-klaim dari banyak instansi kan. Karena ini mainan, karena dimain kan. Nah, cara mainnya tuh biasa kami berkelompok misalnya dari hari sebutan Minggu untuk main apa Bang? Ya? Sebutan biasa untuk kami main tuh skirmish atau sukir. apa tuh? Skirmish tuh ya simulasi perang-perangan tuh. Oh, Skirmish istilahnya. orang pemainnya apa namanya? Pemainnya itu disebut airsofter biasanya. Airsofter. Oh. Airsofter. Jadi dari misalnya hari Minggu ya, kita datang hari Minggu. Datanglah 10 atau 20 orang. Kita bertempur gitu Bang. Nah, bertempur. Biasanya pakai beberapa simulasi. Misalnya simulasi perang sampai habis gitu kan. Misalnya musuh tuh 10 orang kita bisa habiskan berarti menang gitu. Atau biasanya ngambil bendera gitu kan. Oh, macam-macam. Nah, simulasi ada banyak game-gamenya. gitu. Nah, ada game-game gimana gitu. Atau pakai waktu biasanya kan. Waktu itu Misalnya dalam waktu 3 menit siapa yang banyak mati duluan, nah timnya kalah gitu. Menentukan mati hidup gimana Bang? Itu unik Bang. Itu uniknya kalau di airsoft tuh Bang. Kalau di airsoft itu untuk menentukan dia udah kena atau enggak tuh kejujuran. Berarti dari pemainnya. Kejujuran dari pemainnya tadi tuh. Kalau kita merasakan ada barang BB itu sampai tak gitu kena kita gitu kan. Udah kita harus ngaku tuh. Ya udah mati. Nah, bilangnya hit gitu. Oh, hit. Nah, unitnya diangkat ke atas. Hit, kita jalan sampai ke safety zone biasanya. Oh, enggak masuk area lagi, udah keluar. Nanti giliran nanti misal habis waktu kita masuk lagi gitu kan. Dan hal yang perlu diperhatikan lagi tuh airsoft adalah ini tadi tuh yang saya bilang dari Google. Itu dalam waktu kita main itu Google selalu tidak boleh dibuka. Karena mata yang paling penting. Mata paling penting. Kita enggak punya apa? Vest atau armor enggak masalah. Masih bisa ditahan sakitnya. Pakai jaket masih bisa gitu. Karena kawan-kawan cuma pakai baju kaos sudah main kan. Paling fatal tuh mata ya. Fatal mata lah yang harus dijaga lah ya. Masih patuh. Takut terkilir kan, lari-lari gitu. Ada yang pura-pura udah ditembak tapi tidak mati-mati. Ada, pasti ada tuh. Istilahnya kalau kami bilang itu Superman. Jadi dia nembak. Nah, itu kan kadang kan gini loh Bang ya. Kadang kita enggak juga berarti orangnya enggak jujur. Kita enggak bisa juga nyalahkan Bang ya. Apakah atau dia tidak ngeh kena tembak? Enggak ngeh gitu kan. Adrenalin Bang. Ini kan adrenalin ya. Iya. Adrenalin, entah lagi lari, orangnya lari kita tembak nih. Kadang enggak terasa saking adrenalin lari kan. Oh, kita nih emosi juga kan. Udah kena benar, tapi udah mulai nih komunikasi sama kawan nih. Ini nih kebal nih, boleh kita hantam hantam gitu kan. Nah. Cuman kadang udah dari safety zone, kau ini udah ditembak tadi enggak ngaku-ngaku. Iya kan, sorry lah, clear gitu kan masalah rasa tadi gitu. Yang pasti tidak ada kesengajaan lah ya. Kesengajaan sih. Rata-rata sih mungkin teman-teman ada kesengajaan lah. Mungkin karena tadi itu adrenalin lah. Kita ambil positive thinking ya. Bang, kalau airsoft ini banyak ada event-event yang diadakan biasanya kayak gimana tuh? Kalau event-event airsoft sebenarnya banyak. Kebanyakan tuh di Pulau Jawa.
Oh, di Pulau Jawa gitu. Kalbar nih jarang. Kalau Kalbar nih jarang-jarang sih. Kalau untuk sekarang jarang. Kalau dulu di Kalbar nih minimal kita 1 tahun tuh ada event besar lah. Oh, Cuman sekarang itulah. Kalau sekarang kalau saya lihat tuh karena di daerah-daerah tuh klub-klubnya juga udah mulai down gitu. Mungkin karena bosan. Ada hobi baru kan. Apalagi sekarang kita tahu kan banyak hobi-hobi olahraga baru kan. Mungkin pindah. Nggak bisa juga kita paksakan kan. Ya, yang ada aja coba bertahan dan berkembang sendiri. Terakhir event yang abang ikut Terakhir event di kota Sintang itu namanya MILSIM, Military Simulation. Jadi dia mensimulasikan perang-perang seperti aslinya gitu. Itu biasanya kalau udah MILSIM itu minimal 1 malam, berarti 2 hari. Milsim itu apa namanya? Nama apa itu? Nama MILSIM sama itu gayanya kah? istilahnya, jadi Oh. military simulasi. Berarti Jadi harus sama dengan simulasi militer. Oh. Jadi kita mensimulasikan kegiatan airsoft tuh perang-perangan itu seperti kayak operasi perang sungguhan gitu. Oh. Jadi kemarin kita juga berkolaborasi dengan unit 642 itu apa 5 gitu kan di Sintang itu. Jadi disupport sama mereka juga, mulai dari loading peserta tuh pakai mobil tentara kan, diantar berapa kilo gitu kan, dari sampai situ kita dilepas sampai kita penyerangan di tengah hutan, sampai naik bukit, turun turun jurang gitu, seru sih. Kalau event itu gimana pengaturannya? Dia pakai kelompok atau Pakai gimana? kelompok. Kemarin kita dibagi 3 kelompok. Oh, dari yang Tiga. ikut itu dikumpulkan Ya, nanti dibagi. 3 kelompok itu dibagi dengan satu tujuan, tapi dengan arah yang berbeda-beda gitu. Itu Jadi simulasinya dipakai seperti perang sungguhan sih kalau saya pikir itu. menentukan menang kalah. Nah, kalau di MILSIM itu sebenarnya enggak ada menang kalah bang. Itu yang karena itu yang saya suka. Oh, Karena kita kayak hanya perang-perang itu terus kita ya. ngerasakan gimana sih pasukan TNI Polri ini kalau di Hutan. di lapangan perang sungguhan Asli tuh ya. kayak gimana, kita ngerasakan gitu sebagai orang sipil gitu. Berarti ada ini ya, komandan, ada pimpinan. Ada dari Asli dari militer. ya dari militer. Oh. Jadi dia yang mengkoordinasikan dari apa istilahnya, dari home base, dari home base besar, menggunakan HP, kasih perintah ke 3 regu tadi, kalian serang sini gitu kan, ke sini, ke arah timur, ke arah barat, sekian derajat, berapa kilo gitu kan, berapa meter. Berarti apa namanya istilahnya airsofter. Nah ya, Para airsofter ini ngerti lah berarti ya, ya teknik-teknik. kita coba Militer. untuk mengerti. Kita coba untuk Kan mengerti. mungkin ada bahasa yang beda, istilah-istilah yang Iya, cuman berarti belajar. kalau yang saya perhatikan Bang, karena kita ini mengadopsi olahraga luar ya, apalagi dengan istilah-istilah Inggrisnya. Kadang kita nih malah bingung dengan dengan perintah menggunakan bahasa Indonesia. Oh, Benar, karena kita karena ilmunya dari luar. ilmu dari luar. Sedangkan kayak perintah operasi itu menggunakan istilah-istilah bahasa Indonesia. Kadang oh maksudnya ini gitu. Padahal sama sebenarnya. Waktu event itu berapa hari bang? Berarti bang? 1 malam, 2 hari. Oh, 2 hari. 1 malam, 2 hari Nginap di hutan aja. di hutan. Oh, berarti kayak betul-betul perang asli ya berarti. Ya, kayak perang-perang asli. Tidur di hutan. Gitu. Gila, kita dilatih lah, makannya juga kayak makan militer, pakai ransum TNI itu kemarin. Berarti aman meninggalkan misalnya keluarga minta izinnya gimana bang? Aman. Kalau hobi ini. Nah, kayak itu orang rumah saya sendiri karena udah sebelum kenal saya juga udah hobi ini kan. Oh, jadi tahu lah ya memang. Nah, kebetulan juga dulu orang rumah saya juga awalnya kenal juga karena hobi ini. Oh, Jadi ya udah tahu lah. biasa ya. Kalau ini mah biayanya kan enggak murah kan biaya ini. Ya, Terus kita nih gimana mengakalinya, misalnya ada budget khusus kah yang kita siapkan untuk hobi ini? iya pasti Kayak gimana ada. bang? Pasti ada. Ngatur ya? Persiapan udah pasti kan, kayak beli BB, beli gas kan, maintenance unit sebelum itu biar enggak ada masalah kan, karena itu kan dipakai sampai 2 hari kan. Ya. Nah, jadi pastikan untuk unit-unitnya enggak ada masalah seperti baterai apa kan. Nah, paling biaya pendaftaran, biasanya kan itu ada biaya pendaftaran. Cuman kemarin event itu karena disupport gitu kan, jadi untuk biaya pendaftarannya di free kan.
makanya kemarin jadi ramai kan, peminatnya juga makin nambah. Berapa banyak Bang pesertanya? Aduh lupa kemarin berapa tuh. Sekalbar berarti Pokoknya datang sana. Skalbar, cuman kemarin dari Pontianak itu hitungannya 3 perwakilan klub. Oh, 3 perwakilan berapa klub. orang tuh? Ratusan ada? Enggak, ada yang Oh, ada puluhan kemarin. Berarti seru lah ya. Iya, dari Putus Ibo juga datang kemarin, dari klub Putus Ibo. Apa yang dicari Bang dari kalau secara pribadi ya Bang, perasaan Experience loh di sana. Rasanya gimana sih gitu? Kayak karena ya, mengalami langsung oh, kita kan cuman bisa lihat dari berita nih kan, nonton film kayak, perang wah film perang gitu kan, entah lihat kan yang baru-baru ini kan sering kontak tembak di Papua gitu kan. Nah inilah rasanya kayak gini, kayak gitu. Jadi kita merasakan aslinya perang itu seperti apa Seperti itu gitu kan, dengan kotor-kotornya baju, tidur di tanah gitu. Kalau Abang sendiri ada redup naiknya enggak di hobi ini? Ada saatnya malas malah Enggak ada sih, seru terus ya? seru terus. Berarti orang-orang yang dulunya main tiba-tiba berhenti ini apa faktornya biasanya? Biasanya sih kayaknya bosan ya. Oh, ada bosannya. Berarti ada orang-orang yang bosan, orangnya sih. ada yang bosan dan menemukan hal yang lebih enak lagi kan. Mungkin Abang ada apa ya istilahnya pesan lah untuk mereka yang mau mulai. Ya, Apa yang harus ditanamkan dulu nih? Yakin sih. Daripada kita udah masuk Banyak cari tahu, banyak bertanya, juga mau membuka diri gitu kan, membuka informasi apa sih, seperti apa airsoft ini, plus minusnya apa pasti ada plus minusnya. Gitu. Berarti cari ilmunya dulu ya, pengetahuannya dulu sebanyak-banyaknya ya, sebelum langsung Iya, jangan langsung ujuk-ujuk datang beli nih pemain gitu kan. Kalau udah siap modalnya sih boleh-boleh aja sih. Oke, seru ya obrolan hari ini. Ternyata airsoft itu bukan cuma soal tembak-tembakan. Ada strategi, ada solidaritas, ada disiplin, dan tentu saja ada tanggung jawab. Terima kasih buat Bang Maman yang sudah sharing Bang pengalaman dan insight-nya untuk podcast Bukan Nama ini. Yang buat teman-teman yang dengar sampai akhir, jangan lupa di follow dan share kalau menurut kalian episode ini menarik. Dan jangan lupa juga baca Pontianak Post, baik yang cetak, digital, dan konten-konten di sosial media kami. Kita akan ketemu lagi di episode Bukan Nama ya selanjutnya. Sampai jumpa.